Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maharani Adi Putri. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Lena Magdalena dengan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Maharani Adi Putri, dengan NIM 20202121 pada tahun 2022. Di sini saya mengerjakan tugas pada tipe soal NIM genap karena NIM saya belakangnya 8. Oke, mari kita lanjut ke soal kasus ya. Soal kasus 1. Suatu perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil lebih dari satu mobil pada suatu hari baik dengan sopir ataupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Semua mobil disewa tanpa disertai BBM, namun kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa, sopir, dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewaan mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang valid. Pertanyaan, buatlah rancangan use case diagramnya. Kedua, buatlah rancangan activity diagramnya. Ketiga, buatlah rancangan diagram MIPO-nya. Lalu, pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek, dan jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Gitu. Pada soal kasus pertama itu, rancangan use case diagram. Pada aktor penyewa, terdiri dari isi formulir, memilih jenis mobil, pada penyewa, activity yang dilakukan oleh penyewa itu mengisi isi formulir, memilih jenis mobil, melakukan penyewaan, memilih dengan sopir atau tidak dengan sopir. Lalu pada activity formulir itu akan menginclude ke registrasi penyewaan rental mobil tersebut. Lalu pada aktor karyawan itu terdiri dari activity menginput data penyewa, menginput data mobil, menginput data peminjaman, dan menginput data transaksi. Lalu selanjutnya itu ada rancangan activity diagram. Pertama itu, penyewa mengisi formulir dan memilih jenis formulir dan jenis mobil. Lalu menyerahkan formulir peminjaman dan menyerahkan formulir peminjaman pada karyawan dan karyawan menerima data penyewa atau formulir tersebut. Lalu mengecek dan menginput data penyewa. Saat mengecek, karyawan data penyewa yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh penyewa dan data yang lengkap akan menerima di pembiayaan transaksi, lalu karyawan akan mencatat data penyewa, mencatat data jenis mobil yang dipinjam, mencatat data tujuan penyewa. Lalu karyawan akan membuat presentasi dan memberikan buku paduan. Lalu buku paduan tersebut akan diterima oleh penyewa dan sekaligus diterima kwitansinya oleh penyewa. Lalu selesai. Lalu selanjutnya itu laporan rental mobil. Pertama-tama, karyawan akan membuat laporan peminjaman dan laporan pendapatan tentang hasil dari rental mobil tersebut. Lalu akan diberikan oleh pemilik rental dan pemilik rental akan menerima dan mengecek laporan tersebut. Dan selesai. Selanjutnya, rancangan diagram MIPO. Pada sistem penyewaan pertama itu 0. Sistem penyewaan rental mobil. Lalu pertama itu input data master, kedua input transaksi, ketiga input laporan.
Pada input data master 1.1 yaitu data penyewa, 1.2 data mobil, 1.3 data tarif, dan 1.4 data penyewaan. Di sini pada 1.1 itu termasuk dalam kayak kegiatan yang dilakukan pada input data master. Kedua, input transaksi. 2.1 itu disimpan, 2.2 pinjam, 2.2.1 pinjam, 2.2.2 kembali, 2.2.3. Yang di sini itu maksudnya transaksi akan dilakukan lalu disimpan dan transaksi yang telah dibuat transaksinya akan diterima oleh penyewa dan penyewa akan meminjam mobil pasti dan lalu dikembalikan, dan jika terlambat dengan jadwal pengembalian akan kena denda. Lalu ketiga, input laporan. 3.1 laporan peminjaman, 3.2 laporan pendapatan. Di sini maksudnya itu menginput laporan atau membuat laporan untuk diserahkan oleh pemilik rental. Lalu pertanyaan kedua, akan jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur, perancangan berbasis objek, dan jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Pertama itu perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisa atau analisis ke dalam suatu perancangan untuk dapat mengimplementasikan atau diotomatiskan. Lalu pengertian tentang perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem atau sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek nyata. Lalu perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek adalah sebagai berikut. Pertama, rancangan terstruktur dikenal dengan struktur analysis and design atau SSDA, sedangkan rancangan berbasis objek dikenal dengan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Kedua, rancangan terstruktur disebut dengan pendekatan fungsional, sedangkan rancangan berbasis objek disebut dengan pendekatan objek. Ketiga, rancangan struktur dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, sedangkan rancangan berbasis objek dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Keempat, rancangan struktur lebih sulit digunakan dalam pembangunan sistem, sedangkan rancangan berbasis objek lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Kelima, rancangan struktur tidak berfokus pada coding, sedangkan rancangan berbasis objek berfokus pada coding. Keenam, rancangan terstruktur menekankan pada kinerja tim, sedangkan rancangan berbasis objek tidak menekankan pada kinerja tim atau bisa dilakukan oleh individu. Lalu, penjelasan dari tools-tools di atas adalah sebagai berikut. Permasalahan yang terjadi pada use case diagram di atas dan dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada perusahaan rental mobil itu terdapat di pertama itu aktor. Lalu ada kegiatan. Aktor penyewa. Kegiatan itu pertama mengisi formulir. Lalu aktor penyewa pula kegiatannya memilih jenis mobil yang dipinjam. Terus kegiatan ketiga itu mengecek formulir penyewa yang akan dilakukan oleh aktor karyawan. Kegiatan selanjutnya itu keempat menginput data penyewa yang dilakukan oleh aktor karyawan. Lalu jika data penyewa tidak lengkap yang dilakukan oleh kegiatan 5, jika data penyewa tidak lengkap maka akan dikembalikan dan dilakukan oleh aktor karyawan. Kegiatan 6, menerima data diri yang tidak lengkap, itu dilakukan oleh
aktor penyewa. Terus jika lengkap, maka dilakukan transaksi. Itu dilakukan oleh karyawan, dan kegiatan 8 melakukan transaksi itu dilakukan oleh penyewa. Lalu 9, kegiatan 9 menerima biaya transaksi itu dilakukan oleh aktor karyawan. 10 mencatat data penyewa, mencatat jenis mobil yang dipinjam, membuat kuitansi dan menyerahkan buku paduan rental itu akan dilakukan oleh aktor karyawan. Lalu menerima kwitansi dan buku panduan rental itu dilakukan oleh aktor penyewa. Dan ke-14, ini maaf kesalahan, membuat laporan penyewaan dan pendapatan itu dilakukan oleh karyawan. Dan kegiatan terakhir atau 15, menyewa dan mengecek laporan itu dilakukan oleh aktor pemilik rental mobil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.